الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Saya mau nanya ini Ustaz, untuk mukadimah sama penutup itu kalau yang Jumatan kan panjang nih Ustaz. Kalau untuk mukadimahnya dakwah, apakah yang Jumatan ini dipenggal atau bebas Ustaz? Atau emang ada strukturnya untuk mukadimah dakwah itu? Ya sebenarnya sama, cuma kan kalau ceramah itu tidak mengikat. Umumnya orang baca hamdalah, syahadat, selawat, yang paling pokok itu. Tapi kalau khutbah, hamdalah, syahadat, selawat, wasiat takwa, ayat, doa, itu udah pakemnya di situ kalau khutbah. Nanti kita akan bicarakan. Berarti dipenggal boleh ya? Iya boleh. Pakai yang khutbah Jumat tapi dipenggal yang perlu aja untuk setiap dakwah gitu Ustaz. Iya. Ya kalau tadi kultum pendek-pendek aja. Kan ada yang pendek banget. Hamdan syukran lillah. Nah, udah segitu doang. Amma ba'du. Kita sudah 6 kali pertemuan hari ini ya. hari ini. Sampai di sini perubahan apa yang Bapak rasakan dalam kaitan dengan berbicara? Bisa mengukur sendiri? Ada keberanian lah sudah ya. Ada keberanian, Ada gambaran. ada gambaran. Untuk semuanya nanti dari kalau kita nilai hari ini sama yang sebelum-sebelumnya, hari kedua, hari ketiga sudah lebih lancar semua. Sudah lebih lancar. Kalau hari pertama kan masih pelama pelongo kan. Kalau sekarang udah ada gambarannya, udah tahu ininya, arahnya gitu. Iya ya. Pelongo bukan di istana. Maksudnya bahasa saya nggak tahu apa-apa gitu. Ya. Dengan pintar benar. Jadi kita ini harus mengukur diri sendiri. Seberapa besar mengalami peningkatan antara di hari pertama sampai dengan di hari ke-6. Karena orang harus introspeksi diri, orang harus menilai diri untuk selanjutnya sisi-sisi apa yang harus diperbaiki, itu yang harus dia pertajam. Begitu. Sehingga ada peningkatan, ada perbaikan, ada keberhasilan. Baik. Ada lagi? Kan kalau yang tadi Ustaz bilang dari sisi-sisi, artinya setiap orang punya kelebihan di materi yang berbeda-beda dong Ustaz. Yang tadi Ustaz bilang peningkatan dari segi sisi-sisi itu maksudnya Ya namanya orang ceramah itu kan ada dari sisi keberanian, ada dari sisi kelancaran bicara. Berani sih berani, maju ke depan diri doang, tapi kan ngomongnya nggak keluar. Nah, itu namanya ngomongnya belum lancar. Ada juga baru ngomongnya yang lancar, tapi
apa yang diomongin dia juga nggak paham. Gue asal ngomong aja gitu. Padahal ceramah nggak asal ngomong, tapi ada konten yang harus dia kuasai untuk dibicarakan. Berarti harus dari sisi penguasaan materi. Penguasaan materi ada berapa materinya yang dia kuasai? Kan pelurunya harus banyak tadi. Terus unsur humornya, unsur rileksnya. Ya orang kalau sudah rileks nanti bisa humor. Unsur pengembangan bahasa. Karena kita ceramah bukan cuma menyampaikan poin pembahasan, tapi pembahasan itu sendiri harus dikembangkan. Sehingga ceramah itu jangan pakai pokoknya, tapi ada argumentasinya. Oleh karena itu, semua kita pokoknya harus begini. Kenapa harus begini? Gak ada penjelasan. Padahal orang butuh penjelasan tentang mengapa harus begini. Jadi aspek-aspek dalam ceramah itu banyak. Belum lagi nanti menyangkut ketepatan waktu, efektivitas penggunaan waktu. Kan banyak orang ngomong tapi waktunya tidak efektif. Kebanyakan pendahuluan, pembahasannya sedikit, nutupnya nggak jadi-jadi. Ada orang mau ceramah nutupnya nggak jadi, akhirnya ditutup juga. Kenapa? Di masjid sana udah azan. Begitu ya. Ya. Ini yang saya perhatikan ketika mengambil konsentrasi yang itu, ternyata lebih bagusnya itu ceramah itu diberi kisah. Karena ternyata setelah memperhatikan dari tadi, ketika penceramah itu menyampaikan satu kisah, itu si jamaah itu kayaknya memperhatikan. Cuma mungkin kisahnya harus singkat ataupun menarik. Ya. Boleh kita menyelipkan kisah di kita. Saya malah sering berkisah di dalam ceramah, di dalam khutbah. Selalu ada kisah yang disisipkan sesuai dengan tema yang dibahas. Itu sebabnya saya menulis buku-buku kisah, 100 kisah seputar keluarga, 110 kisah seputar harta, beginilah seharusnya menjadi pemimpin, 135 cahaya dari masjid, asbabun nuzul tematik, itu kisah isinya, cerita-cerita mengapa ayat itu turun. Terus belajar kepada para sahabat Nabi, itu cerita-cerita tentang sahabat. Satu buku 50 sahabat. Mau diterbitkan lagi edisi kedua, jilid 2, 50 sahabat. Nanti saya bikin lagi sahabat perempuan, 50 lagi ceritanya. Ada mukjizat Nabi Muhammad, cerita-cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad. Itu semua hal-hal yang menarik untuk disisipkan di dalam ceramah, dalam khutbah. Suatu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Selain mengucapkan salam, Rasulullah itu berjabatan tangan dengan Sa'ad bin Mu'az. Ketika berjabatan tangan itu terasa
kalau Sa'ad bin Mu'adz ini tangannya kasar banget. Apa itu istilah kita kalau kasar banget? Kapalan. Kapalan. Sebenarnya saya nggak usah nanya, karena saya udah tahu. Cuma kan saya pengen melibatkan orang. Gitu. Jadi nggak selalu karena saya udah tahu, lalu saya jadi nggak nanya. Ini dalam konteks komunikasi, saya mesti nanya kepada jamaah. Apa itu kalau istilah kita tuh kalau tangannya kasar banget? Oh, kapalan dijawab. Saya udah tahu jawabannya. Nggak dijawab juga saya jawab tahu jawaban. Sa'ad, kenapa tanganmu begini kasar? Kenapa tanganmu sampai kapal? Saya kerja keras ya Rasul untuk mendapatkan rezeki yang halal. Rasul senang sama orang yang mau kerja keras. Sampai Rasulullah kemudian salaman sekali lagi, ditarik itu tangan dicium. Kenapa? Rasul mengapresiasi orang yang mau kerja keras. Sekarang ini kan orang maunya kerja cerdas. Hati-hati dengan permainan istilah kerja cerdas. Maksudnya bagaimana itu kerja cerdas? Oh, saya punya uang 50 juta. Bagaimana caranya dapat penghasilan dari uang ini meskipun saya nggak ngapa-ngapain? Maka 50 juta ini diinvestasikan ke Koperasi Langit Biru. Masih ingat Koperasi Langit Biru? Diinvestasikan karena kalau diinvestasikan nanti tiap bulan dapat hasilnya. Bulan pertama ditransfer, enak juga nih nggak ngapa-ngapain, dapat. Bulan kedua ditransfer, bulan ketiga ditransfer, bulan keempat kok nggak ada transferan, bulan kelima kok nggak ada, bulan keenam kok nggak ada. Nggak taunya investasi bodong. Sekarang banyak orang kena tipu investasi bodong. Baik, cuma orang nggak mau lapor, malu dia, duit banyak kok, gampang ditipu. Cerita gitu, boleh nggak apa-apa. Tinggal bagaimana kita mengemas cerita itu. Cerita panjang jadi pendek, gitu. Penyampaiannya dipersingkat. Rasulullah sendiri bercerita kepada para sahabat. Rasul juga cerita. Apa yang diceritakan oleh Nabi itu saya lagi kumpulkan. Yang diceritakan oleh Nabi kepada sahabat saya lagi kumpulkan untuk jadi buku. Saya baru dapat 32. Yang diceritakan oleh Nabi itu baru 32. Dulu ada orang punya dosa besar dan banyak. Bukan cuma banyak tapi besar dosanya. Bukan cuma besar tapi banyak. Nah, maka orang ini ingin bertaubat atas dosanya yang besar dan banyak itu. Lalu datang ke seorang tokoh agama. Saya ini mau bertaubat, kira-kira diterima apa enggak oleh Tuhan? Soalnya dosa saya banyak dan besar. Tuhan itu Maha Pengampun, sebanyak apapun dosa orang itu akan diampuni. Emang dosa kamu sebanyak apa sih? Sebesar apa sih? Kok sampai nanya begitu? Ya saya bilang banyak dan besar, karena saya telah berdosa membunuh 99 orang. Tokoh agama yang soleh ini terkejut. Dia sensitif. Waduh, banyak banget itu dosa.
besar banget itu dosa. Kalau begitu jadinya sih enggak kali nggak diampuni. Kegedean lu punya dosa kebanyakan, enggak kali nggak diampuni. Tapi kamu boleh nanya sama tokoh agama di kampung lain, kalau pendapat saya enggak. Kesel nih orang, tadi katanya diampuni sebanyak sebesar apapun dosa, ini ngomong begitu. Konsekuen, dibunuh aja lagi. Jadi 100. Pernah dengar ceritanya? Ya udah saya nggak terusin. Itu artinya Rasul juga bercerita. Maka dalam ceramah bercerita, baik kejadian di masa lalu, cerita sahabat, cerita Nabi, atau cerita zaman sekarang yang bisa kita jadikan sebagai bahan sesuai dengan apa yang kita bahas. Boleh. Ini Ustaz bacanya pos kota nih, kriminal dulu diceritain. Yang ditonton di TV sergap. Boleh. Baik. Ada lagi? Nah, pekan depan peserta yang belum tampil hari ini tampil. Nanti peserta lain yang sudah tampil, kita ada simulasi yang lain lagi. Baik, cukup. Kita cukupkan sampai di sini dengan bahasa Hamdan. Allah.